warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman A1, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Coba Bunda pengen tahu tepuk semangat satunya. Oke, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tepuk semangat 1. Ha, hu. Semangat, yes, Allahu Akbar. Masih ingat gak tepuk semangat 2-nya? Tepuk semangat 2. Semangat. Semangat. Tepuk semangat 3. I am the best. You are the best. We are the best. Go, 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 yes. Coba sekarang tepuk semangat 4. Tepuk semangat 4. Dam, dam, dam. Dim, dim, dim. Dum, dum, dum. Dam, dam, dam. Dim, dim, dim. Dum, dum, dum. Se. Aha, aha. Ma. Aha, aha. Nga. Aha, aha. Semangat. Oke teman-teman, nah hari ini hari apa ya teman-teman? Apa? Hari Senin. Tanggalnya tanggal 9 November. Tahunnya tahun 2020. Yeay. Nah sebelum belajar kita nyanyi dulu. Oke, kita nyanyi dulu biar tambah semangat ya. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sejahtera atas karunia-Nya. Semoga sejahtera atas karunia-Nya. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, kumaha damang say. Assalamualaikum, 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 genki desu ka? Genki desu. Assalamualaikum, nihoma, nihau. Assalamualaikum, kaifa haluk bil khair. Assalamualaikum, 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 kumaha damang say. Good morning Melody, good morning Ahlan, good morning Aden, good morning Noah, good morning Ilkay, good morning Hanif, good morning Raihan, good morning Nahda, good morning Emir, good morning Nada, good morning Rafandra, good morning Rehan, good morning Senara, good morning Zafira, good morning Ozena, good morning Maesa. Oke, bagaimana keadaannya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan belajarnya, sebaiknya kita berdoa dulu. Oke? Yuk, sikap berdoa. Siap. Angkat kedua tangan, kepala tundukkan, kakinya dilipat, hadirkan hatinya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sekarang kita baca ikrarnya. Masih ingat gak ya ikrarnya? Yuk sama-sama yuk. Mari kawan-kawan kita baca ikrar. Baca ikrar dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam agamaku, dan aku rela Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku, dan aku rela Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Nah, seperti itu ikrarnya. Nanti diulang lagi ya di rumah. Nah, teman-teman, hari ini temanya tentang apa ya? Nih, Bunda sudah pakai nih gambarnya. Ayo, apa ya? Ini adalah binatang yang bisa terbang, bisa menghasilkan madu, sukanya makan serbuk-serbuk sari bunga. Yaitu temanya adalah tentang lebah. Siapa yang di sini pernah melihat lebah? Hah? Ya, lebah itu adalah binatang yang diciptakan Allah khusus untuk manusia loh. Kenapa ya? Karena lebah ini sangat bermanfaat bagi manusia, bagi kita semuanya. Karena lebah ini, nih Bunda punya lebahnya. Hai teman-teman, aku adalah lebah. Nah, lebah ini adalah penghasil madu. Lebah ini juga, teman-teman, serangga yang sangat bermanfaat karena menghasilkan sesuatu cairan yang manis sekali. Nanti sama teman-teman dicoba ya madunya seperti apa. Oke. Nah, lebah ini juga binatang yang khusus di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu Al-Qurannya suratnya An-Nahl. An-Nahl lebah. Nah, teman-teman, Untuk lebih jelasnya dan lengkap kita tonton videonya. Proses reproduksi dalam koloni lebah madu. Lebah betina ini merupakan satu-satunya lebah yang melakukan proses perkawinan. Memiliki ukuran tubuh lebih besar dan panjangnya 1,5 panjang tubuh lebah pekerja. Berwarna lebih gelap atau hitam kecoklatan. Di beberapa jenis lebah, ratu lebah mempunyai ciri dengan tanda mahkota di kepalanya. Lebah ratu dapat bertelur lebih dari 2000 butir telur per hari dan dapat hidup dari 4 tahun sampai 5 tahun. Hal itu disebabkan lebah ratu mengkonsumsi royal jelly sepanjang hidupnya dan hanya sekali melakukan perkawinan. Setiap koloni lebah hanya ada 1 ratu lebah. Bila di dalam satu koloni ada 2 atau lebih ratu lebah, maka mereka akan saling membunuh untuk mendapatkan satu kedudukan sebagai ratu lebah. Jenis lebah berikutnya adalah lebah jantan. Lebah jantan bertugas mengawini lebah ratu muda jika akan membentuk koloni baru dan akan mati setelah kawin. Lebah jantan merupakan lebah dari telur tak terbuai yang diberi makanan nektar dan madu biasa. Jumlah lebah jantan ini jumlahnya hanya ratusan. Lebah jantan memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dari ratu lebah dan lebih besar dari lebah pekerja. Ciri yang sangat menonjol pada lebah jantan adalah ukuran matanya yang besar. Lebah jantan jumlahnya lebih sedikit dibanding lebah betina dan hidupnya ditopang dengan makanan madu yang disimpan oleh lebah betina. Lebah jantan bertugas untuk membuai ratu lebah. 16 hari setelah ratu lebah lahir, dia akan terbang ke tempat lebah jantan dan setelah membuai sang ratu, lebah jantan ini kemudian mati. Lebah jantan tidak mempunyai pipa pengisap nektar dan juga tidak mempunyai kantong polen di kakinya, sehingga lebah jantan tidak bertugas mengumpulkan polen ataupun nektar. Selanjutnya adalah lebah pekerja. Tugas lebah pekerja berjenis kelamin betina, tugasnya mengumpulkan serbuk sari dan nektar. Madu merupakan produk hasil pengolahan makanan nektar yang dimuntahkan kembali dari dalam tubuhnya dan disimpan dalam sarang lebah untuk makanan cadangan.
Makanan madu ini juga untuk larva dan pupa. Ada juga lebah betina yang bertugas membersihkan sarang dan merawat telur dan anak-anak lebah. Harapan hidup lebah pekerja ialah 3 bulan. Dan makanan utama lebah pekerja ini adalah madu. Lebah pekerja terbentuk dari telur yang terbuai dari sperma yang tersimpan dalam ovarium yang jumlahnya mencapai jutaan sperma. Jenis kelaminnya sama dengan ratu lebah. Bedanya, lebah pekerja ini dari mulai bertelur menetas menjadi larva dan seterusnya makanan utamanya adalah madu. Sedangkan ratu lebah mulai dari telur menetas menjadi larva sampai akhir hayat makanannya adalah sari madu atau royal jelly. Apabila kesuburan reproduksi telur sudah berkurang atau usia ratu sudah tua, maka secara naluri lebah pekerja mengadakan regenerasi pembentukan koloni baru dan mencari telur-telur yang terbaik. Jika sudah menetas menjadi larva, diberi makanan sari madu atau royal jelly, atau ada yang menyebutnya susu ratu karena warnanya putih seperti warna susu. Jumlahnya biasanya lebih dari 1 calon ratu. Sarangnya paling besar dan paling menonjol lebih panjang dari sarang lebah pekerja, terletak paling bawah sarang. Lebah perawat. Lebah perawat adalah lebah pekerja yang khusus bertugas untuk merawat ratu lebah dan anak-anak atau larva. Tugas lebah perawat yang lain adalah memproduksi royal jelly serta memberi makan sang ratu lebah dengan royal jelly, bipolen, dan madu. Lebah pencari. Lebah pencari adalah lebah pekerja yang bertugas mencari sumber-sumber polen, nektar, dan propolis di sekitar sarang yang mereka bangun. Ketika mereka menemukan sumber makanan terbaik, mereka akan kembali ke sarang dan menginformasikannya kepada lebah pengumpul. Informasi yang disampaikan melalui gerakan memutar dan menggetarkan sayap yang menandakan lokasi makanan berdasarkan arah matahari. Lebah pengumpul. Lebah pengumpul bertugas untuk mengumpulkan polen dari bunga-bunga yang lokasinya telah ditentukan dan diinformasikan oleh lebah pencari. Pada saat lebah mengumpulkan polen, ia juga mencampurkannya dengan sedikit madu dari mulutnya dan kemudian membentuk gumpalan polen yang akan disimpan dalam kantong yang terdapat di kaki lebah. Lebah pengumpul juga bertugas mengumpulkan nektar dari sari-sari bunga yang juga sejenis hingga habis terkumpul dengan menggunakan lidahnya yang panjang. Nektar yang terkumpul kemudian disimpan dalam sel madu yang terbuka. Sel-sel ini akan tetap terbuka hingga nektar menguap dan terbentuklah cairan yang mengental dan matang. Setelah matang, barulah nektar ini disebut dengan madu dan ditutup dengan lilin yang lebah hasilkan dari tubuhnya. Di video selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja yang dihasilkan oleh lebah selain madu dan royal jelly. Untuk itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng di sampingnya agar Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton di channel ini, Joy Industries. Nah, cukup sekian ya videonya. Mudah-mudahan bisa tahu tentang lebah. Oke teman-teman, hari ini tugasnya ada 3. Nah teman-teman, nanti yang ke-1 adalah berjalan menuju madu dan gelas yang sudah disediakan. Nah setelah itu nanti teman-teman bisa eksperimen mencampurkan air dan madu ya. Apa yang terjadi jika air dicampur dengan madu? Apakah akan bercampur, mengendap, apa mengapung ya? Nah, itu tugas yang ke-1. Tugas yang kedua, nanti teman-teman mendengarkan cerita tentang lebah. Ya, cerita tentang lebahnya nanti Bunda share dengan videonya. Yang ketiga, teman-teman nanti membuat keterampilan dari kertas lipat dan botol Yakult. Oke, selamat mengerjakan teman-teman di rumah. Tetap semangat belajar dari rumah. Dadah.